Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah والذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونسلم عليه وآله وصحابته ومن والاه. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin, pemirsa sempat mengikuti video singkat ini, semoga bermanfaat. Kita saling mendoakan semoga bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam agama kita. Senantiasa kita bisa bersabar atas segala kemauan Allah Subhanahu wa taala. Baik sabar dalam perintahnya, sabar dalam larangannya. Alhamdulillah, saudaraku muslimin, salah satu permasalahan yang banyak terjadi pada orang berpuasa, dan sering ini banyak yang bertanya masalah bagaimana hukumnya puasa dengan menelan air liur. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana hukum puasanya orang yang menelan air liur? Ini sering bahasa-bahasa yang keluar. Bagaimana hukumnya puasanya orang yang air liurnya dia tertelan? Ketahuilah saudaraku kaum muslimin bahwa agama ini gampang, tidak ada yang menyulitkan, karena selama syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan kepada manusia sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Inti daripada berpuasa meninggalkan sesuatu yang dilarang dan meninggalkan semua yang membatalkannya. Dan membatalkan puasa pada prinsipnya adalah makan dan minum serta berjima. Dan ini yang diperluas dengan cabang-cabangnya. Makan, minum. Adapun menelan air liur tidak masuk pada kategori makan, tidak termasuk kategori minum, tidak pada hal apalagi yang disebut dengan berjima. Saudara kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama kita, selama air liur ini terpenuhi 3 syaratnya, maka dia tidak akan pernah membatalkan puasa. Jika air liur ditelan dengan terpenuhi 3 syarat, air liurnya tidak membatalkan. Pertama, air liur yang ditelan itu masih murni air liur. Ya, jangan ada benda lain, jangan ada zat lain, jangan ada hal-hal lain yang menyebabkan bercampurnya air liur dengan sesuatu. Ya, katakanlah ada zat pewarna, ada zat pemanis, ya, ada zat yang menyebabkan air liur tercampuri oleh zat tersebut. Misalnya kita gigit sesuatu, kemudian hasil gigitan tersebut bercampur dengan air liur lalu ditelan, ini bisa batal. Tapi kalau mutlak air liur yang ditelan, insya Allah tidak batal kalau tidak ada campurannya. Beda kalau kita misalnya ada zat pewarna, gigit benang, lalu benang itu ada zat pewarnanya, lalu mewarnai air liur kita dan akhirnya ditelan, itu bisa batal. Yang kedua syaratnya, saudaraku kaum muslimin, air liur itu yang ditelan memang di dalam, karena bagian tubuh kita ini ada bagian luar, ada bagian dalam. Selama memang dia bagian dalam, lalu dia ditelan, kan hakikatnya tidak memasukkan, karena ini sudah di dalam. Kecuali kalau air liur itu sudah keluar dari bibir luar, bibir luar sudah keluar dari bibir luar kita, kemudian dia telan kembali, itu bisa batal. Tapi kalau masih di dalam, hakikatnya ditelan, tidak menjadi masalah. Selama tidak keluar. Kalau masih di dalam, tidak, karena hakikatnya tidak ada dimasukkan, karena dia sudah
tetap di dalam. Yang ketiga kata para ulama, jangan sengaja kumpul. Yang tabi'iyah saja, yang biasa saja telan. Kalau telan, menelan air liur yang biasa ya, sebagaimana orang, karena agak susah, saudaraku kaum muslimin, itu orang tidak telan air liur, sangat sulit. Dan agama ini hadir bukan untuk menyulitkan. Coba siapa yang menjamin dirinya tidak telan air liur dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari? Susah. Tetapi jangan sengaja kumpul-kumpul lalu begitu banyak kemudian ditelan. Ini yang kata para ulama sebagian membatalkannya. Tapi sebagian mengatakan ya, selama itu tidak disengaja untuk kumpul-kumpulkan, tidak sengaja ya. Kalau memang ya kebetulan banyak karena air liur ini ada orang yang produksi air liurnya cepat dan banyak lalu ditelan, tidak menjadi masalah. Yang tidak sengaja kumpul-kumpulkan, tidak ada masalah insyaallah. Saudaraku, karena ada saya lihat sebagian kaum muslimin berpuasa sebentar keluar pergi meludah, sebentar keluar pergi meludah, sebentar keluar meludah. Saya tanya kenapa? Ada air liur saya mau buang. Ini terlalu menimbulkan was-was pada dirinya. Saya kira seperti itu pendengar rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kan Al-Quran mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah. Jadi makan dan minum hakikatnya itu yang ya itu yang membatalkannya ya, pada waktu mulai imsak sampai tenggelamnya matahari. Dan kalau air liur ini ditelan, saya yakin tidak ada kata para ulama yang ini sepakat ya, sepakat para ulama. Tidak ada satupun ulama, ijma ulama yang mengatakan bahwa air liur itu tidak membatalkan. Barakallah. Subhanallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.